الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu mengenai pembahasan al-kalam, namun dalam pembahasan ilmu usul fikih. Karena pembahasan kita adalah pembahasan kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Yang mana Nadmil Waraqat itu sendiri dibikin pantun atau puisi oleh Al-Imam siapa? Al-Amriti. Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Beliau membikin pantun atau puisi dari kitab Waraqat. Nah, Waraqat tersebut miliknya Abul Ma'ali, Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, barakallahu fiik. Sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya, yaitu yang mana? Berikutnya. Yang bawahnya ini. 65 kan? 65 yang bawah itu yang pantun itu ya. Naam. Kesimpulannya kemarin barakallahu fiikum bahwasanya yang sahih adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih mengenai majaz. Bahwasanya tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab. Paham ya? Semuanya hakikat semuanya. Semua kalam itu hakikat, cuman hakikat terbagi menjadi 3. Hakikat lughawiyah, hakikat urfiyah, hakikat syar'iyyah. Paham ya? Hakikat lughawiyah itu maksudnya hakikat secara bahasa. Hakikat secara urfiyah secara adat istiadat. Hakikat secara syar'iyyah secara syariat. Paham ya? Seperti tadi itu, as-salatu 'alan nabi. Itu maknanya salat, takbir itu apa? Berdoa. Berdoa. Karena salat secara bahasa adalah doa. Sallu alaihi wa sallimu taslima misalkan. Itu maksudnya bukan menyolatkan, tapi maknanya adalah berdoa. Mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung beliau di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum itu. Jadi yang ada itu uslub min asalibil Arab, yaitu gaya bahasa orang Arab itu ada. Nah, barakallahu fiikum. Nah, gaya bahasa orang Arab atau gaya bahasa Arab itu ada yang secara kembali secara urfiyah secara adat istiadat. Ada yang kembali ke mana? Ke lughawiyah secara bahasa. Ada yang kembali ke syar'iyyah secara syariat. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat qala al-mu'allif rahimatullah alaih al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaih wa salisan ila majazin wa ila haqiqatin wa hadduha mastu'mila min dzaka fi mawdu'ihi wa qila ma yajri khitaban fi istilahin quddima. Secara pembahasan masalah apa? Masalah majaz kita lihat. Nah, barakallahu fikum mengenai hakikat juga ya. Majaz sudah kita lewati, intinya tidak ada itu. Sekarang kembali kepada makna yang lawannya itu kalam itu dikatakan hakikat kayak apa. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qauluhu rahimahullah hadduha ay haddul haqiqah. Haddu di sini bukan batasan, tapi had itu maknanya adalah ta'rif, pengertian. Karena kadang haddun min hududillah itu termasuk batasan dari batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barakallahu fikum atau juga haddun maknanya ta'rif, pengertian. Paham ya? Wa hadduhu berarti dan pengertiannya, ngartikannya gitu. Definisinya seperti itu. Paham? Nah, oleh karena itu harus diletakkan pada tempatnya, disesuaikan dengan kadarnya. Jadi kadang makna had itu maknanya pengertian, terkadang makna had itu maknanya apa tadi? Batasan atau hukuman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya kan berarti haddus sarik al-qata' misalkan. Hukuman bagi pencuri dipotong tangannya itu. Nah, itu berarti maknanya bukan pengertian. Jadi haddun itu maknanya kadang macam-macam ya. Haddun kadang maknanya definisi atau pengertian. Kemudian haddun terkadang maknanya adalah batasan-batasan, bisa juga haddun minal hudud misalkan, atau haddun yang maknanya hukuman. Paham? Nah, kita lihat di sini ay haddul haqiqah, maksud definisi haqiqah itu apa. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullah fi ta'rifil haqiqah. Falladzina qalu, dan sungguh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in, mereka berselisih mengenai makna definisi hakikat. Falladzina qalu,
Maka orang-orang yang mereka mengatakan innal kalama haqiqatun wa majazun, sesungguhnya kalam itu terbagi menjadi hakikat dan majaz. Ikhtalafu fi ta'rifil haqiqah ala qaulain. Akhirnya gara-gara pembagian tersebut, para ulama berselisih menjadi apa? Berselisih mengenai definisi hakikat itu apa itu. Kalau kalam itu ada hakikat, ada majaz, itu terus bagaimana makna hakikat itu loh. Kami ini sebenarnya muncul pengertian ini gara-gara apa? Gara-gara ini tadi. Perselisihan ini muncul gara-gara adanya pembagian hakikat dan majaz tadi. Apa maksudnya ya? Nah, ala qaulain, berselisih pendapat mengenai makna atau definisi hakikat menjadi dua pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, annal haqiqata hiya mastu'mila fi haddih. Nah, hakikat itu adalah barakallahu fikum sebuah kalam yang memang digunakan pada sesuai dengan apa? Definisinya. Paham ya? Pada tempatnya gitu istilahnya. Au fi mawdhu'ihi alladhi jara 'alaihi istilah mutakallim. Atau yang apa? Sesuai dengan tempatnya yang diletakkan, yang barakallahu fikum sesuai yang apa? Yang istilahnya orang yang berbicara itu berjalan di atasnya. Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, yang namanya hakikat itu ya ucapan yang memang sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang dia letakkan hakikat tersebut. Kalau misalkan asadun, singa ya singa beneran itu loh. Itu namanya hakikat. Tahu ya? Jaa asadun, telah datang singa. Ini yang diinginkan mutakallim ya singa beneran. Nah, ini namanya hakikat. Paham misalnya ya? Mastu'mila fi haddi, jadi sesuai dengan definisinya atau sesuai dengan apa? Ketentuannya. Apa maksudnya ya? Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha mastu'mila fi mawdhu'ihi al-asli. Yang kedua adalah bahwasannya kalam hakikat itu atau kalam secara hakikat itu adalah mastu'mila, ada sesuatu yang digunakan fi mawdhu'ihi al-asli, digunakan pada tempatnya yang asli, kembali ke asalnya. Kalau aslinya asadun itu untuk singa ya singa gitu loh. Cuman terkadang kan ada peminjaman kata. Asadun digunakan untuk orang yang apa? Pemberani. Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Itu maknanya bukan singa beneran, cuman keberaniannya. Paham ya? Nah, itu namanya menurut mereka majaz. Paham ya? Nah, padahal itu ketika kita maknakan yang benar adalah apa? Hakikat. Tapi hakikat apa? Hakikat untuk urfi. Secara uruf itu maksudnya asad itu digunakan barakallahu fikum biasanya untuk orang yang kuat, pemberani misalkan. Apa maksudnya ya? Wa bina'an 'ala hadzal qaul, maka dibangun di atas ucapan atau pendapat yang kedua ini, fal haqiqah hiya al-lafdhu al-musta'mal fi madlulil lughatin bil mawdhu'il asli. Maka hakikat itu adalah sebuah lafaz yang digunakan atau yang diletakkan fi madlulil lughah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa itu sendiri, bil mawdhu'il asli, dengan peletakan yang asli, atau dengan apa? Barakallahu fikum, dengan barakallahu fikum sesuatu yang diletakkan secara asalnya. Sesuatu yang diletakkan secara apa? Secara asalnya. Seperti itu hakikat. Sebenarnya enggak perlu definisi itu sebenarnya. Cuman munculnya perselisihan definisi daripada hakikat itu gara-gara apa? Gara-gara kalam terbagi menjadi dua, yaitu hakikat dan apa? Majaz tadi itu. Paham ya? Jadi hakikat kata beliau, wa bina'an 'ala hadzal qaul, maka dibangun di atas pendapat yang kedua ini, maka hakikat itu adalah hiya lafdzul musta'mal, sebuah lafaz yang digunakan atau yang barakallahu fikum ya, yang digunakan fi madlul lughah, sesuai dengan apa? Yang ditunjukkan oleh bahasa tersebut, bil mawdhu'il asli, untuk sesuatu yang diletakkan secara asal. Ya asadun untuk singa, itu namanya hakikat berarti. Jaa asadun, telah datang singa, ya benar-benar singa benar itu. Wa bina'an 'alaihi fa hiya la tanqasim ila haqiqah lughawiyyah wa 'urfiyyah wa syar'iyyah. Maka dibangun di atas ini juga fa hiya, maka kalam itu atau maka hakikat itu tidak terbagi menjadi hakikat secara bahasa, tidak terbagi menjadi hakikat secara 'urfiyyah, secara adat, tidak terbagi menjadi hakikat secara syariat. Wa innamal haqiqatu lughawiyyatun faqat. Berarti apa? Yang namanya hakikat itu secara bahasa saja. Secara bahasa saja. Karena kalau misalnya asadun ya singa tok. Enggak ada singa yang diingin orang yang berani, pemberani itu enggak ada. Seperti itu ya, berdasarkan pendapat ini. Famastu'mila fi mawdhu'il asli fa huwa haqiqah. Maka setiap kata yang digunakan untuk apa? Barakallahu fikum, untuk sebuah lafaz yang diletakkan pada asalnya, sebuah kata yang diletakkan pada sesuai dengan asalnya,
maka itu hakikat. Wa mastumila fi ghairi mawdhi'il asli, dan sebuah kata yang digunakan tidak pada tempat asalnya atau tidak pada peletakan asalnya, fa huwa majaz, maka itu majaz. Jadi ketika kita ngomong Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. Itu ketika kita inginkan, yang diinginkan singa di situ adalah apa? Pemberani. Dalam keberaniannya, berarti kita tidak meletakkan pada asalnya itu loh. Karena asalnya singa ya singa itu. Itu majaz katanya. Wa in kana haqiqatan fi 'urfil mutakallim, walaupun itu secara walaupun itu adalah apa? Adalah hakikat menurut apa? Kebiasaan mutakallim. Paham ya? 'Urfil mutakallim itu adalah hakikat. Wa 'ala hadza fal haqiqatu 'ala hadzal qaul tanqasim ila qismin wahid. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka hakikat itu cuma terbagi menjadi satu saja. Ya hakikat itu secara bahasa toh. Wa qila, ada juga yang mengatakan innal haqiqata ma yajri khitaban fi istilah mutakallim. Hakikat itu kata beliau, sesungguhnya hakikat itu adalah sesuatu yang berjalan khitaban, berjalan apa? Pembicaraan tersebut menurut istilahnya orang yang bicara. Maknanya yakni al-haqiqatu ma jara bihil 'urf. Maka hakikat itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang sesuai dengan apa? Dengan adat istiadat yang berjalan. Dalam artian dengan perjalanan adat istiadat sama. Itu hakikat seperti itu, yang sesuai kembali pada adat. Wa in kana min ashabil lughah al-awwal wa in kana fa in kana min ashabil lughah al-ula fal haqiqah hiya lughawiyah wa in kana mimma ikhtalafa fihi al-istilah fal haqiqah ma dalla 'ala al-istilah. Jadi kalau seandainya kalau kita ngikuti pendapat barakallahu fikum yang pertama, fa in kana min ashabil lughah al-ula, kalau seandainya termasuk para pengikutnya bahasa yang pertama, maksudnya pendapat yang pertama, fal haqiqah hiya lughawiyah, maka hakikat itu lughawiyah. Wa in kana mimma ikhtalafa fihi mimma ikhtalafa fihi al-istilah fal haqiqah ma dalla 'ala al-istilah. Sebenarnya enggak penting ya. Dan jika kalam tersebut termasuk perkara yang diperselisihkan istilahnya, maka hakikat adalah apa? Hakikat adalah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh istilah tersebut. Jadi istilah itu menunjukkan apa istilahnya? Zaidun kal asadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan hakikat maksudnya Zaid benar-benar seperti singa, atau menunjukkan istilah keberaniannya itu. Wa yadharu atharu hadzal khilaf fi ta'rif as-shalah, dan akan muncul nampak pengaruh atau imbas serta akibat daripada perselisihan ini adalah ketika mendefinisikan salat. Ketika mendefinisikan apa? Salat. Karena salat memiliki dua definisi, secara bahasa, secara syariat. Paham ya? Atau urfiyah ada tiga nanti. Fas-salatu ibaratun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Halis shalah haqiqatun fi hadzal ma'na? Kita lihat ini. Salat itu adalah sebuah ibadah yang memiliki ucapan-ucapan, memiliki perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui, ya kan? Yang diawali dengan takbir, ditutup dengan apa? Taslim atau salam. Apakah salat di sini ada secara hakikat dengan makna ini? Hadzal ma'na. Halis shalah haqiqatun fi hadzal ma'na? Apakah salat yang diinginkan pada makna ini ada hakikat? Itulah maksudnya. In qulna bil awal fala. Kalau kita katakan pada yang pertama enggak. Karena yang pertama kan yang namanya hakikatan lughawiyah toh. Berarti salat itu ya berdoa itu loh. Apa maksudnya? Jadi salat enggak perlu pakai seperti oleh takbir salam, enggak perlu berdoa toh. Ini kalau ngikut pendapat yang pertama, gitu. Wa in qulna bis-tsani, na'am. Tapi kalau kita kembali kepada yang kedua, na'am. Kenapa? Al-awwal alladhi yaqulu laka kullu lafdhin mustamila fi ghairi ma'nahu al-lughawi falaysa bihaqiqah. Karena yang pertama itu mengatakan kepadamu setiap lafaz yang digunakan tidak sesuai dengan makna secara bahasa, maka bukan hakikat. Sekarang salat ini kan digunakan untuk tidak sesuai dengan makna bahasa. Salat itu adalah gerakan yang khusus, yang ada bacaan yang khusus, kemudian waktu yang tertentu, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini kan berarti kita menggunakan lafaz apa? Salat tersebut bukan secara bahasa itu loh. Allahu musta'an. Hadzal awal, ini yang pertama. Wasani yaqul, yang kedua akan mengatakan kullu lafdhin mustamila fi ma'nahu hasab al-istilah al-mutakallim fa huwa haqiqah. Yang kedua mengatakan setiap lafaz yang digunakan sesuai dengan makna yang mencocoki istilahnya orang yang berbicara, maksudnya lafaz itu digunakan sesuai dengan makna yang diinginkan gitu ya, yang diinginkan atau yang sesuai dengan istilah yang orang bicara tadi, fa huwa haqiqah, berarti itu hakikat. Paham ya? Li'anna sholata ma'naha fil lughah du'a. Karena salat itu maknanya secara bahasa adalah doa.
Fa idza ista'maltaha fid du'a fa hiya haqiqah. Kalau antum atau kalau engkau menggunakannya lafaz salat itu untuk makna doa, maka itu hakikat. Ya enggak? Nah, seperti itu. Wa idza ista'maltahu fil ibadati al-ma'rufah kanat majazan al-qaul awal. Namun apabila engkau menggunakan lafaz salat itu untuk perbuatan ibadah yang sudah diketahui salat itu, maka itu bukan hakikat tapi majaz menurut pendapat yang pertama. Karena pendapat yang pertama semuanya lughawiyah itu, selain lughawiyah, kemudian barakallahu fikum kalau menggunakan selain lughahnya itu berarti majaz itu loh. Allahu musta'an. Naam, wa idza ista'maltaha fil ibadah al-ma'rufah kanat majazan 'ala qaul awal. Haqiqatan 'ala qaul tsani. Dia majaz menurut pendapat yang pertama. Karena menurut pendapat yang pertama barakallahu fikum tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh bahasa tersebut. Oh ya, berarti kan menyelisih, berarti hak majaz. Tapi dia dikatakan hakikat sesuai dengan pendapat yang kedua. Karena pendapat yang kedua barakallahu fikum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mutakallim. Ya enggak? Nah, ini apa yang diinginkan oleh orang yang bicara. Wa 'ala hadza tanqasimul haqiqah ila sarta aqsam lughawiyatin wa syar'iyyatin wa 'urfiyyatin. Maka berdasarkan penjelasan ini panjang lebar ini ternyata hakikat itu terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa, secara syariat, secara urfiyah, secara adat atau kebiasaan. Paham? Nah, al-lughawiyah mastu'mila fi mawdi'in lughawi. Jadi hakikat secara bahasa adalah barakallahu fikum kalam yang memang digunakan untuk apa? Fi mawdi'in lughawi, sesuai dengan peletakan bahasa, secara bahasa. Wa syar'iyyah mastu'mila fi mawdi'ihi asy-syar'i. Adapun syar'iyyah itu adalah barakallahu fikum sebuah kata yang digunakan pada peletakan secara syariat. Paham ya? Wal 'urfiyah adalah mastu'mila fi mawdi'il 'urfi. Urfiyah adalah sebuah kata yang digunakan barakallahu fikum pada peletakan secara adat. Adat memahami makna ini apa? Secara adat ini kata ini untuk apa? Itu berarti nanti masuknya dalam hakikat secara urfiyah. Wa hadzal qaul asahhu bila syak. Dan pendapat inilah yang paling benar atau istilahnya yang lebih benar tanpa diragukan lagi. Fa idza takallama al-arabi al-jahili bi kalimatin, apabila ada orang Arab yang dia itu bodoh dengan sebuah kalimat bicara gitu, fa ala ayyi syai'in nahmiluha. Nah, sekarang kalau ada orang ngomong kayak gitu, kita membawa ke mana kalamnya itu? Idza takallama al-arabi, apabila ada orang Arabi, ada orang Arab jahili yang dia itu bodoh bi kalimatin sebuah kata, ini bodoh dengan sebuah kata ngomong gitu loh. Nah, kalau dia ngomong itu kita bawa ke mana kalamnya ini? Kalam secara bahasa atau kalam secara adat atau kalam secara syariatan itu. Paham ya? Kita lihat al-jawab bila syak nahmiluha 'ala al-ma'na lughawi, kembali ke hukum asal. Paham ya? Tanpa diragukan lagi kita membawa kalam tersebut kepada makna secara bahasa. Li'an hadza huwa haqiqatul kalam. Karena inilah hakikat daripada sebuah kalam. Wa idza jaa haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam nahmiluhu 'ala haqiqah syar'iyyah. Namun apabila datang sebuah hadis dari Rasulullah SAW maka kita membawa kalam atau hadis tersebut sesuai dengan makna secara syariat. Wa idza jaaka kalamun min ahli al-'urf nahmiluhu 'ala haqiqatil 'urfiyyah. Dan apabila datang kepadamu sebuah ucapan, sebuah kalam dari ahli al-'urf, dari orang yang barakallahu fikum atau istilahnya dari orang yang mengikuti adat, asli adat misalkan, maka kita membawa kepada kalam tersebut sesuai dengan makna secara apa? Secara kebiasaan atau secara adat. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kita ambil satu contoh dulu. Wa misalu dzalik contohnya, qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas hingga dia berwudu. Nah, ini sekarang kita bawa ke mana ini sekarang? Hakikat secara syariat atau hakikat secara bahasa? Kalau hakikat secara bahasa, Allah Taala tidak menerima doanya salah seorang di antara kalian. Ya. Padahal kita berdoa apakah harus wudu? Enggak harus wudu, apakah harus suci? Enggak harus suci. Oleh karena itu kalau kita bawa kalamnya Rasulullah di sini kepada makna secara bahasa, tepat enggak? Enggak tepat. Tapi maknanya secara syariat di sini. Salat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam, yang diiringi dengan apa? Bacaan-bacaan khusus di waktu yang khusus, gerakan yang khususan itu. Nah, kita lihat sini. Fahal kalimatus shalah al-waridah fil hadis haqiqatun aw majaz? Ya, kita katakan, apakah sekarang kalimat kata lafaz salat ini, apakah kata lafaz salat di sini yang datang dalam hadis tersebut
itu hakikat atau majaz? Jawabannya in qulna haqiqatan akhtana. Kalau kita katakan hakikat langsung gitu toh, akhtana, kita keliru katanya. Wa in qulna majaz, jika kita katakan majaz, akhtana, kita juga keliru. Nah, terus fal jawab 'alal khilaf. Paham ya? Jawabannya nah barakallahu fikum berdasarkan perselisihan yang ada itu atau jawabannya berbeda. Faman qasama al-haqiqah ila thalath aqsam, maka barang siapa yang membagi hakikat terbagi menjadi 3 bagian, fas-shalatu fi ra'yihi haqiqatun. Maka salat menurut pandangan atau pemikiran orang yang membagi hakikat secara hakikat terbagi menjadi 3, itu berarti hakikat, secara hakikatnya. Wa man qala hiya qismun wahid yaqulu hadhi majaz. Yang mengatakan bahwasanya kalam itu cuma satu pembagian saja atau hakikat itu cuma satu pembagian saja, maka ini dikatakan majaz. Kenapa? Karena buktinya salat itu kok dibawa ke makna yang lain. Seharusnya salat itu kan secara bahasa saja. Salat itu kan doa. Ya, wah. Jadi menurut itu nanti kan berarti kan oh berarti dia majaz. Buktinya salat di situ bukan salat yang maknanya doa. Kita katakan apa? Kita katakan yang tepat tadi bahwasanya salat di situ kita bawa ke mana-mana syar'i. Karena apa? Karena datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah, maka kita bawa pada hakikatus syar'iyyah sebagaimana yang atas tadi itu. Nahmiluhu 'alal hakikatus syar'iyyah itu. Ya kan, wa idza jaa haditsun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam nahmiluhu 'alal hakikatus syar'iyyah, ya enggak? Nah, apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita membawa hadis tersebut pada makna secara syariat. Paham ya? Secara syariat. Naam. Barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Adapun berikutnya untuk masalah contoh masalah zakat secara bahasa dan nama itu tumbuh dan misalnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.